Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang akuntansi pengantar 1. Pengertian akuntansi sendiri yaitu merupakan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengolah, dan menyajikan data serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan informasi yang digunakan seorang manajer atau manajemen perusahaan tersebut. Transaksi keuangan sendiri yaitu meliputi kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang serta dalam sistem akuntansi dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat, contohnya seperti perubahan harta, utang, dan modal. Tujuan dari akuntansi sendiri yaitu secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, sedangkan secara khusus untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah ada. Sedangkan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan meliputi dua hal, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal terbagi menjadi yang pertama yaitu investor, yang kedua kreditor, yang ketiga bank, yang keempat pemerintah, dan yang terakhir Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pihak internal meliputi manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, dan yang terakhir karyawan. Bidang-bidang dalam akuntansi meliputi yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua pengauditan, yang ketiga akuntansi manajemen, yang keempat akuntansi biaya, yang kelima penganggaran, yang keenam akuntansi perpajakan, yang ketujuh sistem informasi, dan yang terakhir akuntansi pemerintahan. Penggolongan akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real, akun yang bisa dilaporkan pada neraca, contohnya seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang kedua yaitu akun nominal, akun yang bisa dilaporkan pada laporan laba rugi, contohnya seperti akun pendapatan dan akun biaya atau beban. Untuk selanjutnya yaitu aturan pendebitan dan mengkreditan. Aturan mencatat aktiva, kewajiban, dan modal menurut persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sendiri yaitu merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi dengan sistem berpasangan atau double entry yang dimana antara kolom aktiva dan pasiva selalu mengalami persamaan atau keseimbangan. Sedangkan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama ya di kolom aktiva meliputi aset lancar dan aset tak lancar. Sedangkan di kolom pasiva meliputi kewajiban atau utang ditambah modal. Aktiva sendiri yaitu sumber ekonomi atau harta yang dimiliki perusahaan yang bisa dinyatakan dalam satuan nominal yang dianggap berharga bagi perusahaan itu. Aktiva meliputi yang pertama yaitu harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Harta dapat berupa dua yaitu harta lancar dan harta tak lancar. Harta lancar meliputi kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Sedangkan harta tak lancar meliputi tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Untuk bagian aktiva yang kedua yaitu prive. Prive sendiri merupakan pengambilan pribadi oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu biaya atau beban. Beban merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan dan dibayar oleh perusahaan tersebut. Contohnya seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya lain-lainnya. Sedangkan pasiva merupakan hutang dan modal yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang termasuk bagian dari pasiva yaitu yang pertama kewajiban atau hutang, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan jangka panjang. Contoh dari kewajiban lancar yaitu utang usaha, pendapatan diterima di muka. Sedangkan contoh dari kewajiban jangka panjang meliputi utang bank dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu modal. Modal merupakan uang ataupun harta yang disetor oleh pemilik ke perusahaan kepada perusahaan tersebut untuk menjalankan sebuah bisnis.
Sedangkan untuk yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari mengerjakan suatu pekerjaan dari hasil usahanya sendiri atau dari hasil usaha yang sedang dikerjakan perusahaan tersebut. Contohnya seperti pendapatan usaha, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Ini adalah contoh soal dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu akun dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu akun aktiva atau harta, yang kedua akun kewajiban atau utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir biaya dan beban. Untuk akun aktiva, jika saldonya mengalami pertambahan itu berada di debit, sedangkan jika mengalami penurunan itu berada di kredit. Saldo normal dari aktiva atau harta yaitu berada di debit. Sedangkan untuk kewajiban, modal, dan pendapatan, untuk saldonya jika mengalami penambahan berada di kredit. Sedangkan jika mengalami penurunan, saldonya berada di debit. Saldo normal dari kewajiban, modal, dan pendapatan yaitu berada di kredit. Sedangkan yang terakhir yaitu biaya atau beban. Beban jika mengalami kenaikan atau pertambahan, saldonya berada di debit. Sedangkan jika mengalami penurunan, saldonya berada di kredit. Saldo normal dari beban yaitu debit. Proses akuntansi. Proses akuntansi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, dan yang terakhir tahap pelaporan. Tahap pencatatan diawali dari bukti transaksi. Bukti transaksi ini yang kemudian dicatat pada jurnal umum yang dilakukan secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya transaksi tersebut. Setelah semuanya dicatat pada jurnal umum, kemudian akun-akun yang ada di jurnal umum tersebut diposting ke buku besar sesuai akun yang ada. Ini adalah contoh soal dari jurnal umum. Desember tanggal 1, Tuan Rifki menginvestasikan uangnya sebagai modal awal sebesar 66 juta. Untuk pencatatannya pada jurnal umum yaitu pada kolom keterangan kas berada di sisi debit sebesar 66 juta dan modal berada di sisi kredit sebesar 66 juta. Kenapa begini? Kita lihat lagi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sebelumnya tadi. Jika kas bertambah berada di debit dan modal bertambah berada di kredit. Sedangkan untuk tanggal 3 dibayar sewa gedung untuk bulan Desember sebesar 6 juta. Pencatatannya yaitu beban sewa di debit sebesar 6 juta dan kas di kredit sebesar 6 juta. Untuk yang keempat yaitu menerima pendapatan usaha tunai sebesar 1.500.000. Pencatatannya yaitu kas berada di debit sebesar 1.500.000. Sedangkan pendapatan usaha berada di kredit sebesar 1.500.000. Setelah semuanya dicatat, kita jumlahkan antara kolom debit dan kolom kredit. Jika hasilnya mengalami keseimbangan atau sama, berarti dalam catatan tersebut tidak mengalami kendala dan kita bisa lanjutkan untuk ke posting ke buku besar. Ini adalah contoh posting ke buku besar. Proses akuntansi yang tahap kedua yaitu pengiktisaran. Pengiktisaran diawali dari neraca saldo. Neraca saldo sendiri yaitu merupakan yang berisi tentang ringkasan semua akun beserta saldo akhir yang ada di buku besar. Neraca saldo dibuat dengan tujuan untuk menguji kesamaan sisi debit dan kredit dalam buku besar serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Dan untuk selanjutnya yaitu proses akuntansi. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal untuk menyesuaikan akun-akun sisa yang terdapat di buku besar menjadi sisa yang sebenarnya selama satu periode akuntansi dan untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dalam satu periode ke periode berikutnya. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain yang pertama yaitu akun perlengkapan. Perlu disesuaikan karena adanya pemakaian dalam periode tersebut. Yang kedua yaitu akun beban dibayar di muka, disesuaikan karena telah dijalani selama periode tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu akun aktiva tetap. Kenapa disesuaikan? Karena adanya penyusutan tiap tahunnya.
Yang keempat yaitu akun pendapatan diterima di muka. Disesuaikan seiring dengan penyerahan jasa produk kepada pelanggan. Yang kelima yaitu akun pendapatan. Disesuaikan karena adanya pendapatan yang belum diterima. Yang keenam yaitu akun beban. Disesuaikan karena dengan seiringnya periode tersebut ada beban yang belum terbayarkan. Dan untuk selanjutnya ada contoh soal. Untuk selanjutnya ada contoh soal yang dimana di sini disuruh membuat jurnal penyesuaian, melengkapi neraca lajur, dan menyusun laporan keuangannya yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca, serta membuat jurnal penutup. Untuk pertama, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Data penyesuaian yang timbul pada akhir periode sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga belum diterima sebesar 100.000. Maka jurnalnya yaitu piutang bunga dan pendapatan bunga. Kenapa? Karena selama periode tersebut kita mengalami pendapatan. Namun pendapatan selama periode tersebut itu belum kita terima sehingga kita mempunyai piutang. Dan piutangnya itu berupa piutang pendapatan. Maka piutang bertambah masuk di debit. Dan pendapatan kita selama periode tersebut juga bertambah, jadi masuk di kredit. Untuk yang kedua yaitu perlengkapan yang tersisa 200.000. Maka jurnalnya yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan. Kenapa kok pakai beban perlengkapan? Karena yang kita hitung yaitu beban pemakaian selama periode yang kita tentukan. Jadi, yang ada di neraca saldo perlengkapannya dari neraca saldonya 600.000, sedangkan tersisa 200.000. Maka pemakaian dalam 1 bulan tersebut 600.000 dikurangi 200.000. Jadi, beban perlengkapannya sebesar 400.000. Maka jurnalnya beban perlengkapan debit 400.000, perlengkapan kredit 400.000. Perlengkapan dikredit karena perlengkapan selama periode tersebut sudah kita gunakan sehingga berkurang dan masuk kredit. Untuk yang ketiga, asuransi dibayar di muka tersisa 150.000. Maka jurnalnya yaitu beban asuransi debit 50.000 dan asuransi dibayar di mukanya dikredit 50.000. Kenapa kok 50.000? Kenapa nggak 150.000? Karena dalam neraca saldo sudah ada akun asuransi dibayar di muka sebesar 200.000, sedangkan yang tersisa kan 150. Maka yang kita hitung itu bukan yang tersisanya, tapi yang dibebankan pada tahun tersebut atau periode tersebut. Jadi selama kita pemakaian dalam satu periode, maka kalau ada kata-kata tersisa, itu langsung dikurangi sama nominal yang ada di neraca saldo. Untuk yang keempat, mesin cetak disusutkan 10% dan gedung disusutkan 2%. Jadi, jurnalnya yaitu beban depresiasi mesin debit 2.500.000. Akumulasi depresiasi mesin cetak dikredit 2.500.000. Dan beban depresiasi gedung 1 juta di debit, akumulasi depresiasi gedung dikredit 1 juta. Kenapa kok 2.500.000 sama 1 juta? Nah, kita lihat di neraca saldonya. Untuk mesin cetak kan disusutkan 10%. Jadi 10% dari harga mesin cetaknya ini. Jadi 10% dari 25 juta yaitu 2.500.000. Jadi yang disusutkan tiap tahunnya itu 2.500.000. Tapi nanti kalau ditanya berapa bulan, jadi 2.500.000 itu dibagi 12, karena kan tiap bulan. Dan untuk gedungnya disusutkan 2%. 2% ini kan dari harga perolehan gedung. Harga perolehan gedungnya yaitu 50 juta dikalikan sama 2% ini tadi. Jadinya 1 juta.
Jadi beban depresiasinya selama periode tersebut itu 2.500.000 dan akumulasi depresiasi 2.500.000. Gedung pun juga gitu, beban depresiasi 1 juta di debit dan akumulasi depresiasi gedungnya di kredit 1 juta. Untuk yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka tinggal 300.000. Berarti jurnalnya pendapatan diterima di mukanya debit 210.000 dan piutang usahanya di kredit 210.000. Karena untuk pendapatan diterima di muka itu seperti kita mendapatkan pendapatan atau dibayar terlebih dahulu oleh pelanggan. Namun kita belum menjalankan usaha atau jasanya. Jadi kita seperti mempunyai utang tapi dalam bentuk jasa. Jadi kalau ada pendapatan diterima di muka, berarti itu bisa masuk ke dalam hutang jasa. Dan di sini kan ada kata-kata tinggal, jadi yang dibebankan dalam periode tersebut itu yang ada di neraca saldo 510 dikurangi sama 300.000, jadinya 210. Dan akun-akunnya yaitu pendapatan diterima di muka karena kan sudah berkurang selama periode tersebut. Jadi dari kredit kalau berkurang kan jadi debit 210 dan piutang usahanya kita kan juga berkurang. Jadi masuknya di kredit. Ya, baik. Sekarang kita akan membahas neraca lajur. Atau bisa kita bilang kertas kerja atau worksheet, yang mana digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo. Nah, kenapa diperlukan neraca lajur? Karena untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Di dalam neraca lajur ini terdapat kolom-kolom yang dirancang secara khusus. Ada beberapa format neraca lajur. Bisa menggunakan neraca lajur 5 kolom atau 6 kolom. Untuk neraca lajur 5 kolom terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Sedangkan untuk neraca lajur 6 kolom hampir sama dengan neraca lajur 5 kolom, yaitu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang membedakan terdapat tambahan kolom yaitu perubahan modal. Nah, pasti kalian bertanya, lebih baik menggunakan 5 kolom atau 6 kolom. Sebenarnya sih sama aja, tetapi tergantung pada dosen kalian masing-masing. Ada yang menyuruh untuk 5 kolom atau 6 kolom. Tetapi saat ini kita akan membahas neraca lajur 5 kolom. Next. Nah, bagaimana untuk menyusun neraca lajur ini? Jadi, kita bisa memindahkan nominal-nominal pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita buat ke dalam neraca lajur. Jadi di neraca saldo ini dan penyesuaiannya kalian tinggal masukkan nominal-nominalnya sesuai akun-akun yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk neraca saldo disesuaikan, yaitu daftar saldo yang dibuat setelah proses penyelesaian akun-akun tertentu. Jadi untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan neraca disesuaikan, bisa kalian lihat penempatan nominal pada neraca saldo dan penyesuaian. Jika di neraca saldo debit bertemu dengan penyesuaian yang ada di debit, maka nominal tersebut bisa kalian tambahkan, kemudian hasilnya akan ditempatkan di debit. Berlaku juga ketika pada neraca saldo kredit bertemu dengan penyesuaian kredit, kalian juga kemudian kalian tambahkan dan diletakkan di kolom kredit neraca disesuaikan. Nah, sedangkan apabila neraca saldo debit bertemu dengan penyesuaian kredit, maka nominal tersebut kalian kurangkan dan penempatannya berada sesuai nominal yang lebih besar mana antara debit di neraca saldo atau kredit penyesuaian. Nah, kalian letakkan di
neraca disesuaikan. Begitu juga jika neraca saldo kredit bertemu dengan penyesuaian debit. Sebagai contoh di sini untuk debit bertemu dengan debit ada di akun piutang bunga. Piutang bunga di sini 300.000 debit dan penyesuaiannya 100.000. Maka 300.000 ini dikurangkan 100.000, 400.000 dan ditaruh di debit karena debit bertemu dengan debit. Sedangkan untuk contoh neraca saldo kredit bertemu dengan debit pada akun pendapatan diterima di muka. Jadi di sini ada neraca saldo 510.000 kredit dan bertemu penyesuaian di debit yaitu 210.000. Maka nominal ini kalian kurangkan bertemu 300.000 totalnya. Nah, 300.000 ini kalian tempatkan di kredit karena sebelumnya yang paling besar adalah nominal di kredit. Begitu berlaku pada akun-akun yang lain. Lalu bisa kalian jumlahkan. Nah, pada kolom laba rugi ini di sini kalian bisa memasukkan akun yang meliputi akun pendapatan dan juga beban. Sedangkan untuk di neraca, akun-akun yang dimasukkan di dalam kolom neraca ini yaitu aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas. Kemudian bisa kalian jumlahkan. Kemudian untuk selisih antara laba rugi dan neraca ini yaitu laba bersihnya dan itu jumlahnya harus sama. Jadinya nanti bisa seimbang. Sekian dari kami tim Tentor AKP. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Ya, mungkin jika dari kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat di grup tutor ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.